26. Gambar di bawah ini merupakan sayatan histologis dari grey matter atau substansia nigra dari sistem saraf pusat yang diwarnai dengan hemaktosilin eosin. Ini intinya terkait dengan pewarnaan histologisnya ya. Kita masuk ke pernyataannya. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Sel A merupakan sel Schwann. Jadi pertama-tama di sini kita mesti bedain dulu, tahu dulu cara bedain mana itu central nervous system, mana itu peripheral nervous system, atau mana itu sistem saraf pusat dan mana sistem saraf tepi. Yang termasuk sistem saraf pusat itu mulai dari bagian otak dan juga ke sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Otak ini dan segala bagian-bagiannya ya, mau dari otak depan, otak tengah, otak belakang, termasuk ke dalam bagian sistem saraf pusat. Kemudian yang dinamakan sebagai sistem saraf tepi itu nervus atau saraf neuron yang keluar dari medula spinalis. Jadi dari sini keluar radix nervusnya, itu udah tergolong sebagai sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Yang dimaksud pusat itu intinya otak dan juga sumsum tulang belakangnya atau dan juga medula spinalisnya. Dan di sini kita diberikan sayatan grey matter substantia nigra yang dimana ini merupakan struktur yang ada pada mesencephalon atau otak tengah. Jadi di sini gambaran histologis ini adalah gambaran dari sistem saraf pusat. Karena ini tadi grey matter atau substansia nigra. Dan di sini terdapat perbedaan antara sistem saraf pusat dengan sistem saraf tepi dalam hal sel yang memberikan nutrisi. Kalau di sistem saraf tepi, contohnya di ini yang keluar dari medula spinalis, itu sel yang berperan dalam memberikan nutrisi adalah sel Schwann. Jadi kalau untuk saraf tepi dia dikasih makanan, dikasih nutrisi, perbaikan jaringan, lalu pembentukan selubung mielin, itu semuanya dilakukan oleh sel Schwann. Sementara pada sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan medula spinalis ini, dia sel yang memberikan nutrisi itu bukan sel Schwann. Fungsinya diambil oleh neuroglia. Ini ya, diambil oleh neuroglia yang memberikan nutrisi pada saraf tersebut. Jadi di sini jawabannya salah. Karena di sini kita udah tahu kalau gambaran sayatan ini merupakan gambaran grey matter yang ada di otak tengah manusia atau mesencephalon, dan di sana sel yang memberikan nutrisi adalah neuroglia, bukan sel Schwann. Jadi jawabannya salah. Tapi kalau pertanyaannya sistem saraf tepi, berarti jawabannya sel Schwann. Tapi karena ini sistem saraf pusat, jadi jawabannya harusnya neuroglia, bukan sel Schwann. Kita lanjut. Neuron yang ditunjuk oleh gambar B pada gambar tersebut merupakan neuron multipolar. Sini kita perlu tahu terkait dengan perbedaan jenis-jenis neuron. Di sini ada beberapa, yang paling umum itu ada multipolar, ada bipolar, ada unipolar, ada anaksonik juga. Bedanya di mana? Kita mulai dari yang multipolar. Neuron itu dikatakan multipolar apabila dia memiliki satu akson dan banyak dendrit. Seperti yang ini. Satu akson panjang dan ada banyak dendrit. Itu neuron multipolar. Ini nggak masih panjang sih. Tapi intinya dia punya satu akson dan juga banyak dendrit. Itu kita sebut multipolar. Sementara bipolar itu kita katakan suatu saraf atau neuron itu bipolar apabila dia memiliki satu akson dan juga satu dendrit. Itu tergolong bipolar. Lalu ada juga yang namanya unipolar. Unipolar itu neuron yang memiliki satu akson atau satu dendrit. Yang ini dia. Yang ini pemanjangannya aja, penerusannya. Jadi kita ngelihatnya itu dari penonjolan yang keluar dari badan sel secara langsung ya. Jadi tidak kita ngelihat yang ininya. Kita ngelihatnya yang ini. Penonjolan yang ini. Sama kayak yang tadi multipolar. Ini satu untuk aksonnya, lalu ini ada dendrit banyak.
Kemudian yang bipolar, sini dari badan sel keluar ada 2, satu akson, satu dendrit. Lalu yang unipolar itu di sini keluar penonjolan 1 untuk aksonnya, lalu nanti dia membelah menjadi 2, ada yang ke perifer, ada yang ke central nervous system. Lalu di sini ada juga yang namanya neuron anaksonik. Kita pecah dari namanya, an berarti tidak atau tanpa. Akson berarti ini neuron yang tidak memiliki akson. Sini dari badan selnya dia punya banyak dendrit tapi nggak punya akson. Itu tadi perbedaan dari beberapa jenis neuron, multipolar, bipolar, unipolar, dan juga anaksonik neuron. Sini ditanyakan, neuron tersebut merupakan neuron multipolar. Ya, ini jawabannya benar. Karena di sini si neuronnya itu punya satu akson dan juga punya banyak dendrit di sini, sekitar sini. Jadi jawabannya benar. Kita lanjut. Jaringan tersebut dapat ditemukan pada korteks sumsum tulang belakang. Ya, ini jawabannya salah ya. Karena dari awal udah dikasih juga. Gambaran di bawah ini merupakan sayatan histologis dari gray matter atau substansia nigra, yang dimana itu adanya di mesencephalon, di otak tengah manusia, bukan di sumsum tulang belakang. Jadi jawabannya salah. Kita lanjut ke pernyataan yang D. Jaringan tersebut kemungkinan berfungsi untuk melakukan pemrosesan informasi sensoris. Ini juga jawabannya benar, karena dia di gray matter ini fungsinya salah satunya itu tempat berkumpulnya neuron-neuron sensoris. Jadi kita bisa asumsikan kalau jawaban ini benar berdasarkan dari sayatan histologis yang ditunjuk. Tapi sebagai pertimbangan kita juga bisa ngelihat dari strukturnya. Kalau tidak ada kaji sebenarnya saya lebih condong ke salah ya. Karena kalau secara perbedaan antara motor neuron dan juga sensori neuron itu bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, kalau neuron motorik itu dia umumnya memiliki akson yang panjang. Sementara kalau sensorik, aksonnya pendek. Lalu si neuron motorik itu gak punya reseptor, sensori punya reseptor. Lalu yang ini, yang khasnya itu, kalau neuron motorik itu biasanya body cell-nya itu ada di terminal dan punya banyak dendrit. Tapi kalau sensori neuron itu body cell-nya itu ada di sisi, tidak di terminal, nggak di pojok, dan tidak memiliki dendrit. Sementara kalau kita ngelihat dari gambar yang tadi, mungkin lebih mirip ke arah neuron motor ya, kalau secara pengamatan aja. Lalu di sini neuron motorik itu juga memiliki banyak dendron yang pendek-pendek. Sementara kalau si neuron sensorik itu punya satu dendron yang panjang. Jadi kalau ngelihat dari gambar aja sih sebenarnya lebih condong ke arah neuron yang motorik. Tapi kalau kita berkaitan sama ini, berkaitan dengan sayatan histologisnya, masih ada kemungkinan juga kalau dia merupakan neuron sensoris. Jadi jawabannya benar.